Baik, kita nabda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna, kaifa halukunna khair. Alhamdulillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Baik. Kita masih di At-Takwir sampai ayat 9 kemarin ya. Nah, Ustaz. Baik, kita mau rujah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Di idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Nujum jama dari najmun. Wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kemarin kita sudah bahas, yaitu dijalankan seolah-olah tidak ada. Wa idzal isyaru uttilat, kemudian apabila unta-unta yang bunting, yang al-isyar, yang berumur 10 bulan, uttilat, kemudian dibiarkan saja karena ketakutan. Kemudian wa idzal wuhusyu husyarat, al-wahsyah. Kemarin kita bahas bahwa al-wahsya ini adalah hewan yang buas, hewan buas. Kan tetapi semuanya di sini termasuk maknanya. Wa idzal wuhusyu husyarat, dan apabila binatang-binatang buas itu dikumpulkan, husyarat, mahsyar. Kemudian wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan sujjirat dipanaskan, gambaran seperti api neraka. Dan ada yang bertanya juga, jadi apa neraka itu? Maka dia jawab lautan. Apa pertanyaannya? Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh itu dipertemukan.
Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila al-mau'udah, ini anak-anak perempuan, su'ilat ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan apa mereka dibunuh, sebab apa mereka dibunuh. Nah, kita teruskan ke wa idzas suhufu nusyirat. Ini juga i'rabnya sama ya. Wa idzas suhufu nusyirat ini harus tidak usah dibaca ya, anak saja, enggak masalah. Baik, ayat ke-10, wa idzas suhufu nusyirat. Untuk penjelasan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya, bi ayyi dzambin qutilat, itu boleh antunna buka tafsir Ibnu Katsir halaman 286, itu masih ada pembahasannya sedikit. Masih ada pembahasannya. Boleh silahkan dibaca di situ. Wa idza suhufu nusyirat wa idza al-wawu harfu 'atfin wa idza mislu i'rabil ula, sama i'rabnya dengan yang pertama. As-suhuf mislu i'rab asy-syams, wa idza asy-syamsu, sama ya i'rabnya. Kemudian nusyirat mislu i'rab kuwirat, i'rabnya sama dengan kuwirat. Nusyirat sama dengan kuwirat, dia majhul bentuknya. Footnote-nya wahid. Al-maqsudu sahaiful a'mal tutwa 'inda mautil insan thumma tunsharu lil hisab. Nah, yang dimaksud dengan wa idzas suhuf di sini adalah sahaif, mushaf, lembaran catatan perbuatan manusia, itu maksudnya. Itu nanti akan diberikan ketika nusyirat, dikumpulkan ya, untuk dihisab. Di wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila suhuf, lembaran catatan amal manusia masing-masing itu dibuka, dinampakkan atau diberikan untuk dihisab. Kemudian wa idzas samaa'u kusyitat, wa idza al-wawu harfu 'atfin, wa idza mislu i'rabil ula, sama dengan i'rab yang pertama ya, sama. Kemudian as-samaa'u mislu i'rab asy-syams, kusyitat mislu i'rab kuwirat, sama. Wa makna, dan maknanya kusyitat tashaqqaqat wa uzilat kama yukshatul jild 'anid dabiha. Yuqal kashatal jilda 'anid dabiha ay azalahu. Maknanya kusyitat adalah tashaqqaqat wa uzilat, jatuh dan dihilangkan. Atau dihilangkan, dilenyapkan ya. Kama yukshatu al-jid 'anid dabiha, seperti menguliti hewan ya, dikuliti itu kulitnya ketika menyembelih hewan. Dikashatul jilda 'anid dabiha ay azalahu. Jadi maknanya kasyata al-jid 'anid dabiha, pada binatang yang disembelih, ay yakni azalahu, menghilangkannya, menghilangkannya. Wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit-langit ini dihilangkan, dilenyapkan. Ada tafsirnya. Baik, Anda baca tafsirnya ini. Jadi dari ayat 10, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan amal perbuatan manusia dibuka. Ad-Dahhak berkata, setiap orang diberi catatannya dengan tangan kanan
atau tangan kirinya. Sedangkan Qatadah mengemukakan, wahai anak Adam, kalian akan mengisinya lalu melifatnya. Dan setelah itu akan dibeberkan kepada kalian pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, hendaklah seorang memperhatikan dengan apa dia mengisi lembaran catatannya. Nah, di wa idza suhufu nusyirat ini catatan-catatan atau lembaran-lembaran amalnya itu diberikan, dibeberkan untuk dihisab. Kemudian wa idza sama'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan, Imam Mujahid mengatakan yaitu ditarik. Adapun As-Suddi mengatakan yakni dibuka. Kemudian Ad-Dahhak mengemukakan mengelupas dan kemudian menghilang. Ini sama ya, maknanya sama. Wa idza sama'u kusyitat, dan apabila langit dibuka, dihilangkan. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. I'rabnya sama ya, sama semuanya. Wa idza sama'al jahim sama su'irat juga majhul bentuknya. Kita lihat maknanya. Wa ma'na su'irat bimakna uqidat iqadan syadidan. Masyaallah. Wakila sa'araha ghadabullahu ta'ala wa khataya bani Adam. Maknanya su'irat bimana uqidat iqadan sadidan, dinyalakan dengan yang menyala-nyala. Apa ya? Dinyalakan, gimana nyala? Dengan sangat panas, itu maksudnya. Jadi wa idal jahimu su'irat maknanya, dan apabila al-jahim ini salah satu nama neraka ya. Salah satu nama neraka su'irat di mana uqidat, dinyalakan, jadi dipanaskan dengan sepanas-panasnya. Wa qila sa'araha ghadabullahu ta'ala, dan juga maknanya adalah sa'araha ghadabullahu ta'ala wa khataya bani Adam. Maknanya Allah sangat marah terhadap kesalahan-kesalahan bani Adam. Wa idzal jahimu su'irat. Nah, baca tafsirnya. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Nah, As-Suddi berkata dididihkan, dipanaskan, gitu ya. Sementara itu Imam Qatadah mengatakan yakni dinyalakan atau dipanaskan, itu intinya. Lebih lanjut juga Qatadah berkata neraka dinyalakan oleh murka Allah dan berbagai kesalahan anak cucu Adam. Kemudian wa idal jannatu uzlifat. Waalaikumsalam. Wa idzal jannatu uzlifat. Al-wawu harfu atfin wa idza mislu i'rabil ula. Kemudian al-jannatu mislu i'rab asy-syams, uzlifat mislu i'rab kuwirat, sama ya, majhul. Lihat kita maknanya, wa makna uzlifat qurribat. Qurribatil jannatu ilal muttaqina wa udniyat. Wakila hadhil umur al-ithna ashar. Sittatun minha fid dunya wa hiya khasatun bisyamsi wan nujumi wal jibali wal ishari wal buhusi wal bihar. Wa sittatun minha fil akhirah wa hiya khasatun bin nufusi wal mau'udati was suhufi was sama'i wal jahimi wal jannah. Baik. Maknanya uzlifat, ya, wa idal jannatu uzlifat. Makna uzlifat di sini maknanya adalah qurribat. Qurribat artinya didekatkan. Qurribatil jannatu ilal muttaqina wa udniyat. Al-jannah didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa udniyat juga sama qurribat maknanya, didekatkan. Jadi al-jannah ini didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Wakila
Dan juga hadhil umur, perkara ini alithna asyar, 12. Ada 12 perkara. Sittatun minha fid dunya, 6 dari perkara ini itu adanya di dunia. Itu dari ayat pertama itu ya, dari ayat pertama itu. Wahia, dan ini ya, di antaranya yaitu khasatun bisyamsi. Yang pertama syams, matahari. Wan nujum, dan bintang-bintang. Wal jibal, dan gunung-gunung. Wal isyar tadi, unta-unta yang bunting 10 bulan. Wal wuhush, ya, wuhush, binatang-binatang yang buas. Wal bihar, dan lautan. Dan lautan yang dipanaskan itu. Ini terjadi di dunia. Ini perkara dunia gitu. Ini adanya di dunia, maksudnya begitu. Sittatun minha fid dunya. 6 darinya itu adanya di dunia. Wasittatun minha fil akhirah. Ya. Dan 6 lagi itu adanya nanti di akhirat. Ini balasannya di akhirat atau perkaranya di akhirat. Wahia, di antaranya khasatun bin nufusi. Yang pertama adalah nufus. An-nufus itu wa idan nufus zuwijatnya. Wal mau'udah, dan mau'udah tuh su'ilat. Ya, bi ayyadam bin kuriat. Bi ayyadam bin kutilat. Dan al-mau'udah, di anak-anak perempuan yang lahir kemudian dikubur hidup-hidup itu. Kemudian was-suhuf, ya, was-suhuf. As-suhuf wa idza suhuf nusirat. Suhuf ini diberikan di akhirat nanti ketika hari kiamat, di waktu penghisaban. Kemudian wa idza sama, as-sama, ya, was-sama, dan langit yang dihilangkan. Wal jahim, dan neraka jahanam su'irat, yang dipanaskan, dididihkan, ya. Kemudian wa idzal jannatu, yang terakhir al-jannah ini. Al-jannah. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu dekatkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 13 di sini ya, itu ada 12 idza, ada 12 idza. Yang 6 terjadi di dunia dan yang 6 terjadi di akhirat, begitu. Ada pertanyaan dulu? Apa dengan cepetan tidak ya? Yang 6 tadi apa aja ya? Nah, ini yang pertama, perkara yang ada di dunia ya, ini ada 12 macam dari ayat 1 sampai ayat 13 ya. Yang pertama yang ada di dunia adalah as-syams, matahari. Wan nujum, bintang 2. Wal jibal, gunung 3. Wal isyar, unta-unta yang mengandung 10 bulan kemudian dibiarkan 4. Wal wuhus, binatang buas. Dan kemarin kita bahas ya, tidak hanya binatang buas, semua binatang. Wal bihar, dan wal biharu sujud wa idzal biharu sujirat, dan apa, lautan yang dipanaskan. Itu 6. Dari ayat 1 sampai 6 itu di dunia. Kemudian wasittatun minha fil akhirah, dan 6 lagi ada di akhirat. Yang pertama bin nufus, an-nufus. Wa idzan nufus zuwijat, gitu ya. Dan apabila nafas-nafas ruh-ruh bertemukan, kemarin kita bahas ada yang dimaksudkan adalah dikembalikan lagi ke jasadnya, dikumpulkan lagi untuk dihisab. Ini pertama. Wal mau'udah, ini yang kedua ya. Wal mau'udah, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Was suhuf, dan suhuf amal perbuatan manusia yang diberikan ketika akan dihisab. Ini yang ketiga. Yang keempat was sama'u. Yang keempat was sama, wa idzas sama'u kusyitat, apabila langit-langit itu dihilangkan. Wal jahimu, yang kelima al jahim neraka jahanam su'irat, apabila dididihkan, dipanaskan dengan sepanas-panasnya. Dan yang keenam yang terakhir wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila
surga itu didekatkan kepada orang-orang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, ada pertanyaan lagi? Ustaz, di sini ayat berapa ini, ayat ke-7 ya? Dan Ayat apabila roh-roh dipertemukan, apabila Zul. roh-roh yang dipertemukan itu apakah roh-roh yang baru meninggal, apa yang lama dikubur gitu? Tidak semua. Jadi ketika di alam kubur itu roh-rohnya itu tidak bersatu ya Ustaz? Rohnya diangkat. Tidak nyatu lagi dengan jasad. Dalam kubur itu yang disiksa di kubur itu siapa Ustaz? Nah, saya pertanyaan bagus ini. Allah Ta'ala alam ya, ini hal yang goib. Lakin ketika orang meninggal, ruh itu diangkat. Sahih, ini pertanyaan yang menyebar ini sebenarnya. Iya. Jadi ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal itu ruhnya diangkat, sahih? Iya. Kemudian ada yang bertanya, terus yang disiksa itu berarti jasadnya doang? Secara akal pikiran gitu sahih, nah. Dan anak belum sampai ke situ, nggak ngerti masalah ini. Wallahu ta'ala mana tidak tahu, ya, wallahu ta'ala mana tidak tahu. Al-muhim yang anda tahu bahwa ketika orang meninggal itu, maka rohnya itu diangkat. Ya. Adapun siksaan itu, apakah rohnya dia dikembalikan lagi ataupun tidak, wallahu ta'ala mana belum tahu ini ya, masalah ini. Itu Bu Yus. Ya. Iya gitu Ustaz. Nah, wallahu ta'ala mana tidak tahu. Ya, seperti ayat ini kan apabila roh-roh dipertemukan, berarti termasuk juga roh-roh yang di alam kubur gitu. Kalau roh-roh di sini, naam dia roh-roh, tapi bukan roh-roh jasadnya ya. Dikembalikan lagi, dibangkitkan lagi. Adapun yang jasad sudah hancur, Allah kuasa, dipertemukan lagi. Disatukan lagi. Wallahu ta'ala, apakah disatukannya dengan jasad yang tadinya dia di dunia gitu ya, ataukah Allah membuat lagi seperti yang ada di dunia? Wallahu ta'ala, Anda tidak tahu ya, masalah ini Anda tidak tahu. Ini masalah gaib. Wallahu ta'ala, Anda tidak tahu apakah dipersatukannya dengan jasad yang sudah disiksa dalam kubur atau yang masih di dunia dulunya ya, ataukah Allah bentuk lagi, Allah jadikan lagi semisalnya. Allah Ta'ala mana tidak tahu itu. Lakin kalau kita lihat di sini, wa idan nufusu zuwijat, kita lihat bahwa di sini roh-roh ini dikumpulkan kembali, disatukan lagi untuk dihisab. Nah, itu bahas. Karena belum sampai ilmunya ke sana. Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama. Mungkin ini bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain ya, yang membahas tentang masalah gaib ini, masalah roh-rohnya, masalah kematian itu biasanya. Nanti kalau lebih tahu insya Allah. Nah, ada lagi pertanyaannya? Yang di akhirat tadi Ustaz, Afwan. Yang di akhirat kenapa? Yang 6 di akhirat. 7 yang akan disampaikan di akhirat tadi. Tadi kan 6 dunia. 6 di dunia, 7 di akhirat ya. Oh 6. 6 di dunia, 6 di akhirat. Boleh di 6 akhirat boleh diulang, Ustaz. Taib. 6 yang di akhirat ini ya, wasittatun minha fil akhirah. Dan 6 ya darinya itu adanya di akhirat atau terjadinya di hari kiamat akhir. Wahia khasatun bin nufus, dan itu yang pertama adalah perkara wan nufus, wa idzan nufusu zuwijat, itu terjadinya di akhirat, dikembalikan lagi. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat, ya al mau'udah, ini anak-anak perempuan yang lahir kemudian dikubur hidup-hidup, mereka akan ditanya di akhirat, nanti akan ditanya, kenapa engkau dikubur hidup-hidup, sebab apa dosanya gitu. Wa idza suhufu nusirat, ya. Kemudian as-suhuf, catatan amal perbuatan, lembaran-lembaran atau catatan amal perbuatan manusia akan diberikan di akhirat untuk apa? Untuk dihisab.
Was-sama, kemudian as-sama, ya. Wa idza sama'u kusyitat, dan apabila langit-langit itu dihilangkan. Ya. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila al-jahim, neraka jahanam, salah satu nama neraka namanya al-jahim, neraka jahanam, su'irat, dipanaskan, dididihkan, ya, dengan sepanas-panasnya. Itu terjadinya di akhirat. Wal jannatu, ya, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila al jannah, surga itu didekatkan lil muttaqin, ya. Di sini dijelaskan, ya, makna uzlifat di mana qurribat al jannatu ilal muttaqin wa udniyat. Jannah didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, dan ini terjadinya di akhirat. Jadi ayat 1, ya, ayat 1 sampai ayat 6 itu terjadinya di dunia, dan ayat ke-7 sampai ayat 13 itu di akhirat. Itu maksudnya. Mafhum? Syukran Ustaz. Afwan. Soal asar, ada pertanyaan yang lain? Tapi Anda bacakan di sini, ya. Wa idal jannatu uzlifat, ya, dan apabila surga didekatkan, ya. Ad-Dahhak, Abu Malik, Qatadah, dan juga Arabi bin Faisam mengatakan, yakni mendekati para penghuninya, yakni mendekati para penghuninya. Jadi al-jannah ini didekatkan kepada para penghuninya, itu orang-orang al-muttaqin. Alimat nafsum ma ahdarat, ini setelahnya, ya. Nah, ini setelahnya. Baik. Ada pertanyaan lagi, silahkan sebelum kita teruskan. Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, mungkin, nah, ini aja. Alimat nafsum ma ahdarat, biar baca semuanya nggak apa-apa, ya, sedikit-sedikit. Yang satu alimat nafsun ma, kemudian ahdarat, dan satu orang lagi footnote. Nah, labas. Anda kalau alimat nafsum ma ahdarat. Alima fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi wa ta'u lit-ta'nisi harfun mabniun 'ala as-sukuni. nah, barakallah, badaha langsung. Nafsun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wal jumlatu la mahallalaha minal i'rab. Jawab iza allati fi awali surah al-karimah wa ma utifa 'alaiha, wa jumlatu idza la mahallalaha minal i'rab ibtidaiyah. Nah, maksud barakallah, badaha. Ma akhdarat, ma ismun mausulun bi makna alladhi mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Akhdarat, akhdara fi'lun madin mabniun alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rabi silatul mausul. Wal aida mahdzufun wal aidati mahdzufin Wal aidu mahduf. Nah, maksud Wal aidu bi mahdzufun ay ma akhdaratihi ma ahdarat. darathu gitu Ustaz. Nah, Ma akhdarathu wal ta'u litanisi harfun mabniun ala sukun. dan hasbuk, barakallah fiik. Badaha footnote wahid. Bu Yusniman. Footnote-nya. Yus. Atau mungkin badaha nabas. Bu Sela lagi.
Ya Ustaz, izin dulu. Ustaz, saya ini carikan lagi masalah ini. Nafs. Ya, Sampai di mana tadi Ustaz? Footnote nomor 1. Sampai di mana Ustaz? Footnote nomor 1. Sampai di mana Ustaz? Footnote-nya nomor 1. Al-makna ayat ya. ke-14. Al-ma'na. Al-makna alamat Alimat kullu nafs. kulli nafsin alimat kulli nafsin ma akhdarati inda nasrul suhuf, yani ma amilat min khairi au syarri. Nah, ma amalat min khairin aw syarrin. خلاص cukup. طيب علمت نفس ما أحضرت. علمت ya alima ya'lamu maknanya tahu. Alima fi'lun madin mabniun 'ala al-fath. Wa ta'u lit-ta'nis dan ta menunjukkan muannas, harfun mabniun 'ala as-sukun. Huruf mabni atas sukun. Wa nafsun fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Ya fa'il marfu' tanda rafa'nya dhammah. Wal jumlah yani alimat nafsun la mahala laha min al-i'rab jawabu idza. Jawab idza di ayat yang pertama itu ya, idza syamsu kuwirat. Allati fi awal suratil karimah. Nah, ini dia. Yaitu di surat pertama. Wa ma utifa 'alaiha dan yang atof-atofnya terhadapnya. Jadi jawabannya ini. Dari ayat 1 sampai ayat 13 tadi itu ma'tuf semuanya ya, ma'tuf ke ayat yang pertama. Maka jawabannya adalah alimat nafsun. Wa jumlatu idza la mahala laha min al-i'rab ibtidaiyah, dan jumlah idza tidak ada kedudukan i'rabnya, ibtidaiyah permulaan. Ma ismun mausulun bima'na alladhi. Isim mausul maknanya alladhi. Mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi 'alimat. Kedudukannya mansub maf'ulun bihi untuk 'alimat. Ahdarat ahdara fi'lun madin mabniun 'ala al-fath. Wal fa'il dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Fa'ilnya hiya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahala laha min al-i'rab silatul mausul, dan jumlah fi'il fa'il silatul mausul ke ma mausul. Wal 'aid mahdhuf, dan hiya ini kembalinya itu dibuang. Ai ma ahdarathu, yakni ma ahdarathu. Wa ta'u lit-ta'nisi harfun mabniyun 'ala sukun, huruf mabni atas sukun. Ya alimat nafsu ma ahdarat. Footnote-nya kita lihat footnote-nya dulu. Wal ma'na alimat kullu nafsin ma ahdarathu inda nasri suhuf. Yani setiap nafas, setiap huruf-huruf, setiap jiwa-jiwa tahu, alimat ma ahdarathu inda nasril suhuf, apa yang dia kerjakan dari perbuatannya, apa yang dia kerjakan, baik itu kebaikan ataupun kejelekan ya, ataupun keburukan, dia tahu. Yakni, nah ini ma'amilat min khairin aw syarrin, itu apa yang dikerjakan dari kebaikan ataupun kejelekan. Jadi alimat kullu nafsin ma adarathu inda nasril musaf, inda nasril suhuf afan. Ketika dibagikan suhuf-suhuf ke lembaran-lembaran amalnya, maka dia akan tahu apa saja yang dikerjakan, apakah itu kebaikan ataupun kejelekan, semuanya tertera di situ. Jadi alimat nafsum ma ahdarat. Ini alimat nafsum ma ahdarat
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Dan inilah jawabannya, jawaban dari ayat pertama. Artinya, jika semua hal di atas terjadi, maka saat itulah setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan diperbuatnya. Itulah yang menjadi miliknya. Sebagaimana di firman yang lain, ayat yang lain, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu 'amadan ba'ida. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Dia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh. Dia ingin jauh. Jadi setiap orang nanti di padang mahsyar, di hari kebangkitan atau di hari perhitungan, nanti akan diberikan suhuk-suhuknya, lembaran-lembaran amalnya, dan akan tahu perbuatannya, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Di alimat nafsu ma ahdarat ini. Kemudian setelahnya ini lain lagi ya. Fala uqsimu bil khunnas, mungkin fala satu orang, uqsimu satu orang, bil khunnas satu orang, kemudian nanti footnote-nya satu orang. 4 orang. Faddalah. Nah, Ustaz. Fala uqsimu bil khunnas. Al-fala al-fa'u istinafiyatun harfun mabniyun 'ala al-fathi wa la za'idatun harfun mabniyun 'ala as-sukuni wa an al-maqsud wa anna al-maqsuda bi aqsamu uqsimu al-ijabu la an-nafi aw la harfun nafyun wa annal maqsuda isbatul muqsami alaihi wa ta'kiduhu wa huwa annal qur'anal karima wa hiya man 'indallah wahyun man 'indallahi ta'ala wahyun min 'indillahi ta'ala wa jawabul qasami fil atiyatil karimati tasi'ati asyrata. Barakallahu fiik. Enggak ada. Uqsimu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Nah, barakallahu fiik. Bil khunnas al-ba'u harfu jarin mabniun 'alal kasri wal annasu al-khunnas ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarihi al-kasratu wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li aqsamu. Uqsimu. Barakallahu fiik. Footnote ba'daha. Saya ya Ustaz. Nah. Al-khunnas al-kawakibu as-sayyaratu dunas sabitihi Dunas sabitah wadarari wadarariul khamsah wa hiya zuhal wal mashri wal mushtari wal mirli wa zuharah wa utarid wal kawakib kullaha wa yuqala khanasal kawakibu ayyut tawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, barakallahu fiik. Fala uqsimu bil khunnas.
Fala uqsimu bil khunnas. Hati-hati di sini ya. Di fala al-fa'u istinafiyatun. Harfun mabniun 'ala al-fathi. Ya, fa istinafiyah mabniun 'ala al-fathi. Harfun mabniun 'ala al-fathi. Sebentar ada yang masuk. Wala, perhatikan kata la ini ya, zaidatun. Ingat nih, la itu zaidah. Artinya apa? Bukan la nafiyah. Ya. Jadi fala uqsimu bukan saya tidak bersumpah. La ini dia zaidah. Zaidah itu artinya enggak berfungsi dia. Bukan la nafiyah. Ya, fala uqsimu bil khunnas artinya fala uqsimu saya bersumpah. Ya. Itu maknanya. Karena la-nya la zaidah. La zaidatun harfun mabniun 'ala sukun. La zaidah huruf mabni atas sukun. Wa annal maqsuda bi uqsim ya, al-ijab. Al-maksud dengan kata uqsim adalah al-ijab, la nafi. Ya, la nafiya, afwan. Ya al-ijab. Al-ijab itu artinya bersumpah. La nafi bukan menafikan, bukan meniadakan, bukan saya tidak bersumpah, bukan. Tapi al-ijab itu artinya saya bersumpah, begitu ya. Fala uqsimu. Jadi la-nya di situ zaidah. Au la harfun nafin, atau yang kedua nih. Yang kedua la harfun nafin, la huruf nafin. Wa annal maqsud itsbatul muqsam alaihi wa ta'kidu. Kalau dia la-nya la nafi, maka yang dimaksudkan adalah mengisbatkan yang disumpahinya dan mentaukidkannya. Wa huwa annal Qur'anal Karima wahyun min 'indillahi ta'ala. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an Karim, ya Al-Qur'an Al-Karim itu adalah wahyu dari Allah. Wa jawabul qasami, dan jawab qasamnya fi ayatil karimati at-tasi'ata asyrata. Dan jawab qasamnya, ini qasamnya ya, ini qasam. Dan jawab qasamnya nanti di ayat 19. Di ayat 19. Uqsimu, ya, uqsimu dari kata aqsama yuqsimu. Ana uqsimu, dia fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Fi'l mudhari' marfu' tanda rafa'nya dhammah. Wal fa'ilu, dan fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Fa'ilnya adalah ana. Jadi uqsimu, saya bersumpah gitu. Bil khunnasi al-ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri, huruf jar mabni atas kasrah. Wal khunnas ismun majrurun bil ba, isim majrur dengan ba. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, dan tanda jarnya adalah kasrah. Wal jar wal majruru muta'alliqun bil fi'li uqsim, dan jar majrur ini berkaitan dengan kata uqsim, jadi fala uqsimu bil khunnas. Tadi ada dua maknanya. Apaan? Kaidahnya dua. Yang pertama la-nya la tambahan, la zaidah. Maka kalau la zaidah fala uqsimu bil khunnas maknanya saya bersumpah ya. Bil khunnas dengan al khunnas kawakib. Tata surya. Ya, bintang-bintang. Atau yang kedua la-nya la nafiyah, ya, la menafikan. Artinya kalau la nafiyah ini mengitsbatkan al-muqsam alaihi wa ta'kid, dan mentakkidkannya. Artinya annal Qur'an Karim wahyu Allah. Itu yang kedua. Kita lihat footnote-nya ya. Al-khunnas al-kawakibus sayyarah duna sabitah. Al-khunnas maknanya, al-khunnas itu adalah tata surya ya, apa itu namanya? Benda-benda langit, intinya gitu ya. Benda-benda langit yang bergerak atau tata surya. Duna sabitah, bukan yang tidak bergerak. Jadi al-khunnas ini adalah benda-benda langit yang bergerak semuanya ya. Wadarariyul khamsah, dan termasuk ke planet-planet yang 5. Wahia, dan itu adalah Zuhal wal Mustari wal Mirrikh wal Zuhara wa Utarid.
Ini nama-nama nama-nama planet ya. Coba diterjemahin apa ini artinya? Ini nama-nama planet ya. Anda nggak tahu terjemahannya. Zuhal wal Mustari wal Birrih wa Zuhra wa Utarid. Ini nama-nama planet. Wal kawakibu kulluha, dan juga ya termasuk benda-benda langit yang lainnya. Tidak hanya ini. Wa yuqalu khannasal kaukab ay tawara. Jadi makna al-khunnas ini, ya, al-khunnas di sini adalah semua benda langit yang bergerak, gitu ya. Semua benda langit yang bergerak. Fala uqsimu bil khunnas, maknanya maka aku bersumpah dengan bintang-bintang. Yang dimaksud dengan bintang-bintang ini semua kawakib, semua ya, tidak hanya bintang-bintang saja ya, mungkin ada yang lain misalkan. Intinya semua benda langit yang bergerak. Baik, coba ya baca di sini. Wala uqsimu bil khunnas, tafsirnya. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as wa subhi idza tanafas. Ini masih nyambung ya sebenarnya. Nah, mungkin kita baca dulu saja. Ini masih nyambung. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Ini masih ada terusannya, masih nyambung dengan ayat seterusnya. Baik, al-jawaril kunnas. Al-jawari satu orang, al-kunnas satu orang, 6. Bentar, Prof. Usaha lagi ya. Nah, Al-Jawari aja Ustaz. Nah, al-jawari. Al-Jawaril kunnas, Al-Jawari sifatun li al-khunnas majruratun wa alamatu jarriha al-kasratu al-muqaddaratu lithiqali ala al-ya'i al-mahdhufati al-jawariyu. Al-kunnas sifatun saniyatun lil khunnas majruratun wa alamatu jarihi al-kasroh ayulati tusiru ay alati tusiru watastatiru wataghibu yuqalu kana satin nujumu kunusan ay istamarot fi apa Ustaz? Majariha fi majariha summan sorofat roji'atun. Al-jawaril kunnas, al-jawaril kunnas, al-jawari sifatun lil kunnas, sifat untuk kunnas majruratun wa alamatu jarriha al-kasratu, dan tanda jernya adalah kasrah. Al-muqaddaratu, kasrah muqaddarah li'thiqal alal ya'il mahdhufati, di atas huruf ya yang dibuang. Kan maksudnya di bawah gitu ya. Biasanya di atas itu. Ala menggunakan ala, itu maksudnya di bawah. Seperti ini. Al-jawari asalnya ada huruf ya-nya ini ya. Al-jawari gitu. Kemudian ya-nya dihilangkan. Al-jawari. Anda juga tidak tahu kenapa di sini dihilangkan. Al-kunnas sifatun tsaniyah, sifat kedua lil khunnas, untuk khunnas. Majruratun wa alamatu jarriha al-kasra, dan tanda jarnya kasrah, ini jelasnya. Ai allati tasiru wa tastatiru wa tagib. Al-kunnas bermakna adalah tasiru, berjalan, wa tastatiru, dan menutupi ya, tertutupi, wa tagib, dan menghilang. Wa yuqalu au yuqalu kana satin nujumu kunusan ay istamarat fi majriha. Maknanya kana satin nujumu kunusan, maknanya adalah istamarat fi majriha, terus berputar-putar di porosnya. Summa insarafat raji'atan, kemudian dia balik lagi ya, jadi terus berputar-putar, apa namanya ya, berputar-putar pada porosnya, terus ada muncul kemudian hilang, muncul lagi, hilang lagi, kayak gitu. Itu maknanya al-kunnas.
Jadi al-jawaril kunnas maknanya dia berputar terus, berputar, kemudian hilang, putar lagi, ada lagi, muncul lagi, kalau mutar terus-terusan begitu ya. Jadi beredar, apa namanya? Beredar pada porosnya itu ya. Apa artinya? Apa disebutnya? Berputar pada porosnya itu apa namanya? Ada yang tahu nggak? Ini pelajaran fisika atau Beredar. beredar ya, beredar pada porosnya apa itu namanya? Ya terus berputar gitu ya. Al-muhim itu ya, Anda nggak tahu bahasa ininya. Al-muhim yang penting ya. Jadi al-jawaril kunnas dia terus berputar-putar ya. Terus beredar pada porosnya tidak henti, itu maksudnya. Nah, fala uqsimu bil kunnas al-jawaril kunnas. Gimana ya tanggung al-jawaril kunnas, atau mungkin nanti saja nggak masalah, kita ulangi lagi nanti di ayat 15 ya, di ayat 15 ini sedikit, kemudian masuk ke ayat 17 insyaallah, biar nyambung ya. Ini mulainya dari ayat 15 ya. Kalau tadi ayat 1 sampai 14 itu selesai pembahasannya, kemudian ayat 15 ini dan seterusnya, ini ada lain lagi ceritanya. Baik. Sampai sini dulu aja ya, biar nggak bingung nanti. Nah, tandain, kita mulai lagi nanti murojaah ayat 15 dan 16 baru masuk ke ayat 17. Nah, ada pertanyaan silakan. Mau tanya Ustadz, ini apa? Di sini as-sayaratu itu di terjemahkannya bergerak ya? Naam, sayara artinya yang berputar, yang berjalan, itu ya. Ini kalau bahasa Arabnya sayara kan mobil ya? Sahih, betul. Ya. Sayara itu maknanya banyak ya. Sayara itu makna aslinya dari kata sara yasir sayyaratan. Sayyar itu artinya orang yang sering berjalan. Makanya sayyara di Quran surat Maryam itu bukan mobil, tapi apa? Musafir, orang yang sering berjalan-jalan, orang yang sering pulang pergi gitu ya, jalan. Musafir itu namanya. Itu sayyara. Jadi makna sayyara asalnya adalah dari kata sara yasiru, berjalan. Mana sayyar itu artinya orang yang selalu berjalan atau sering berjalan gitu. Nah, gitu ya. Jadi maknanya sayyara di sini al-kawakibus sayyara artinya benda-benda langit yang bergerak. Apa? Yes. Insyaallah. Nah. Salahkah? Ini Ustadz untuk bacaan ai, ini kadang kan kita bingung, anak bingung Ustadz. Ada ai, apakah ai di depannya atau ayu Ustadz? Kalau misalnya ada huruf jar sih kita udah paham gitu. Kalau misalnya dia mudhof juga kita udah paham. Ini yang tadi di apa ini? Ai allati gitu. Kalau Ana lihatnya dari mana ya? Makanya banyak ai, ya ini yaitu gitu. Ada ciri-cirinya Mbak Ustaz, misalnya kalau dibaca ai itu berarti kan sukun kan Ustaz ya? Naam. Jadi ai dengan ayu lain artinya ya. Kalau ayu itu bertanya, kalau ai ya itu gitu ya. Nah, tapi kalau Ana apa ya cirinya? Ana juga belum tahu cirinya. Yang Anda tahu itu dari mananya saja. Jadi di sini ay yakni gitu ya, yakni allati tasiru wa tastatiru wa tagib gitu. Jadi bukan ay bukan, tapi ay yakni gitu ya. Allati tasiru yang berjalan, wa tastatiru dan tertutupi yang menutupi, wa tagib kemudian hilang, artinya terus mutar. Gitu. Nah, kalau misalnya ai untuk misalnya doma apa fathah kasroh itu berarti mengandung pertanyaan apa bagaimana? Ayu itu nah. Kalau itu ayu. Untuk ayu, ayah atau ayi ya. Kalau di sini ay yaitu. Ya. Nah, untuk ini Anda belum tahu. Salahkah ada pertanyaan yang lain? Tidak ada ya. Baik, berarti kita cukupkan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma bihamdik Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.